Jadi monolog hari ini pengen Aing buka dengan sebuah topik yang namanya adalah lagu pop. Oke, lagu pop itu sadar gak sadar kita semua suka dengerin lagu pop nih. Ya nggak sih? Kayak Ed Sheeran, ada Ariana Grande, ada Raisa, dan juga ada Tulus. Ya, itu adalah beberapa dari artis-artis pop stars, oke, baik itu mancanegara maupun dari Indonesia gitu ya. Pada dasarnya itu lagu pop itu adalah sebuah genre lagu populer. Ketika maneh mendengar sebuah lagu yang populer, itu kita sebut dengan lagu pop. Lagu yang booming, yang populer, itu kita sebutnya sama lagu pop. Itu tadi menurut Wikipedia loh. Jangan salahin Aing, oke, jangan salahin Aing kalau misalnya ternyata lagu pop itu bukan lagu yang booming, yang populer, oke. Sekarang, gimana jadinya kalau lagu atau musik itu kita bentuk nih, kita ubah jadi sebuah bentuk hiburan yang formatnya itu acara TV. Nah, tapi di acara TV ini isinya tuh kontestan-kontestan untuk mencari penyanyi pop muda dari Britania Raya. Kenapa spesifik banget? Kebanyakan artis itu selalu diidentifikasikan dengan the next siapa. Kayak misalnya The Weeknd, dulu Aing sebut sebagai the next Michael Jackson karena suaranya mirip banget. Jadi acara ini tuh menurut Aing emang tujuannya itu untuk mencari maybe the next Leona Lewis atau maybe the next Amy Winehouse gitu. Ini Leona Lewis ya. Atau mungkin untuk mencari the next Amy Winehouse. Tapi subjek ini Aing tuh nggak mau ngomongin tentang acara yang di Britania Raya ini, yang notabene judulnya adalah benar-benar pop idol. Kita bisa lihat juga di sini ada Simon Cowell kalau misalnya ini nggak kehalang sama facecam Aing, dan maybe 3 orang random lainnya. Yang pengen Aing bahas di sini adalah saudaranya yang tayang di Amerika, yang berjudulnya American Idol. Di American Idol, kita bisa juga ada Simon Cowell, ada Randy Jackson, dan 2 judge randomnya yang Aing lupa, mungkin salah satunya itu Paula Abdul. Kenapa Aing tiba-tiba pengen ngomongin American Idol? Karena suatu malam Aing nggak bisa tidur. Terus Aing tiba-tiba kepikiran aja, kira-kira kalau misalnya Maneh mau jadi penyanyi pop yang sukses nih ya, yang terkenal, kira-kira harus ikutan American Idol dulu nggak ya? Sekarang kita lihat deh. Billie Eilish, orang nganjuk. Apakah dia ikutan American Idol? Enggak. Tapi kita tiba-tiba tahu aja kan namanya Billie Eilish kan, tanpa lewat American Idol. Dan sekarang kita lihat di Spotify, oke? Dia punya berapa monthly listeners? Dia punya 71.300.000 monthly listeners. Tolong diingat ya, karena Spotify ini bakal berguna banget dalam presentasi Aing hari ini. Nganjuk idol, bener anjing. Terus kita lihat nih, Olivia Rodrigo, apakah dia berasal dari American Idol? Enggak kan? Tapi kita tiba-tiba tahu aja Olivia Rodrigo gitu. Tiba-tiba ada, anjing ini lagu Olivia Rodrigo, enak bro. Tiba-tiba driver's license keluar gitu. Olivia Rodrigo, dia punya 61.200.000 monthly listeners di Spotify. Olivia Rodrigo anak Disney. Ah seriusan? Olivia Rodrigo anak Disney anjing. Aing baru tahu loh. My bad. Berarti dia saingan sama siapa sih namanya? Selena Gomez lah ya, Selgom Gomez. Oke. Terus 25. Tiba-tiba ada 25 dari mana? Apakah dia dari American Idol? Bukan. Tapi tiba-tiba aja ada 25 gitu, ngerti gak sih? Tiba-tiba ada I got no rules, gitu kan. Lalu umurnya ke 25. Iya, sebenarnya dia tuh umurnya 24. 25 kalau misalnya ulang tahun jadi 25, bukan jadi 25 lagi. Ya, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, 25. Mereka semua bukan di American Idol, oke? Untuk mempersempit topik nih ya, Aing susah banget ngomongnya. Aing tuh nggak mau ngebahas acara TV lain yang konsepnya sama, nyanyi-nyanyi dengan kontestan ya, selain American Idol. Jadi Aing kayak gak bakal ngebahas The Voice, Aing gak bakal ngebahas X Factor, Aing cuma pengen ngebahas American Idol. Dan Aing juga nggak mau ngomongin tentang semua pemenang American Idol. Jadi kayak Aing masa nggak mungkin Aing ngebahas pemenang American Idol dari musim 1 sampai musim terakhir, yaitu musim 20. Yang pengen Aing bahas adalah kira-kira sesukses apa sih pemenang American Idol setelah mereka menang. Dan ini ada hubungannya dengan statistik sedikit, ini ada hubungannya. Jadi tolong dimengerti. Takar kesuksesan seorang pemenang American Idol yang Aing pakai di bahasan ini adalah seberapa banyak monthly listeners mereka di Spotify. Jadi kayak Aing gak bakal nebak tiba-tiba, oh enggak, Carrie Underwood dia sukses kok. Tapi justru Carrie Underwood paling sukses karena Aing lebih tahu Carrie Underwood misalnya. Tapi Aing juga gak tahu tentang Carrie Underwood sih. Aing gak punya pemenang American Idol favorit Aing karena emang Aing gak punya pemenang favorit gitu. Ngerti gak sih? Jadi ya. Dan kenapa Spotify? Karena mereka semua penyanyi. Jadi pasti mereka punya Spotify. Dari Wikipedia nih ya, menurut Wikipedia, American Idol tuh udah jalan 21 musim bahkan. 21 musim, bukan 20 musim, tapi 21 musim nih. Dari 21 pemenang, Aing tuh cuma familiar sama 5 doang. 5 nama tersebut adalah Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jordin Sparks, ini David Cook, sama Philip Phillips. Kelly Clarkson,
Siapa sih yang nggak tahu lagunya Since You Been Gone dan banyak-banyak lagu lainnya gitu kan. Carrie Underwood, aing familiar sama namanya. Jordin Sparks juga itu pas keluarga aing tuh lagi suka banget sama American Idol, jadi aing terpaksa ikut nonton. Ya kayak salah satu dari kalian pasti ada yang terpaksa ikut nonton Cinta Fitri karena keluarga kalian suka nonton Cinta Fitri. Terus David Cook sama Philip Phillips itu juga sama. David Archuleta, kita lihat ya. David Archuleta, dia tuh sebenarnya nggak menang coy. David Archuleta adalah runner up season 7. Dari 20 pemenang ini ya, dari 21 pemenang bahkan, dari 21 pemenang, Kelly Clarkson ini kita bisa dibilang pemenang paling sukses. Kenapa? Karena Kelly Clarkson itu dia punya 17.800.000 monthly listeners di Spotify. Dan setelah aing list semua pemenangnya ya, apa namanya, American Idol. Oke. Ini aing ngelist 21 pemenang di American Idol. Kelly Clarkson itu 17.800.000 monthly listeners. Dia tuh paling sukses. Abis Kelly Clarkson, kita ada Carrie Underwood. Carrie Underwood itu tersukses kedua. Dia itu punya 10.600.000 monthly listeners. Dan di urutan ketiga, kita ada Jordin Sparks. Dia ada 4.700.000 monthly listeners. Menurut aing ini angkanya cukup jomplang coy. Dari 17 juta ke 10 juta dan sekarang Jordin Sparks itu di 4 juta. Nah, tapi ini ya, notabene aja nih ya. Kelly Clarkson itu ternyata seangkatan sama Beyonce. Kenapa aing bisa ngomong gitu? Karena Kelly Clarkson sama Beyonce itu sama-sama ngerilis debut recordingnya di tahun 2003. Tapi di tahun 2003 juga kita ada Kanye West, kita ada MIA, kita ada Pharrell Williams, M83, itu semua mereka angkatan 2003. Titik vokal pembahasan di sini adalah Beyonce itu ternyata satu angkatan sama Kelly Clarkson, bro. Dan tahu nggak sih Beyonce itu sekarang monthly listenersnya berapa? Beyonce sekarang punya 50.600.000 monthly listeners. 50 juta. Dibanding dengan Kelly Clarkson yang dia menang American Idol dan dia hanya punya 17 juta monthly listener sekarang di Spotify. Beyonce nggak ikutan Idol. Beyonce udah terkenal sebelum itu bukannya? Ya, tapi dia debutnya di tahun 2003. Kayak dia debut singlenya di 2003. Mungkin gini deh. Kalau misalnya Beyonce itu kan dia sempetan ikutan apa tuh? Bukan Ice Spice. Apa sih itu namanya? Destiny's Child. Oh ya, Destiny's Child. Mungkin gara-gara Beyonce udah ikutan Destiny's Child. Jadi kita kayaknya nggak bisa banget ngebandingin Beyonce sama Kelly Clarkson. Coba kita ganti. Aing bakal pilih salah satu nama di sini dan Aing pengen pilih nama Mark Ronson. Siapa sih yang nggak tahu Mark Ronson? Aing juga sebenarnya nggak tahu. Tapi lihat, Mark Ronson dia punya 22.600.000 monthly listeners. Dibanding tadi yang Kelly Clarkson, angkanya itu 17 juta. Apakah Mark Ronson ikutan American Idol? Enggak. Apakah Kelly Clarkson ikutan American Idol? Ya. Jadi, pertanyaan Aing itu sebenarnya udah kejawab. Mana tuh nggak perlu ikutan acara idol buat jadi penyanyi pop yang sukses. Tapi sebenarnya, mana tahu nggak sih? Faktanya ya, dengan menang acara gituan, itu tuh mana tuh sebenarnya dapat momentum yang bisa mana pakai buat berkarir di dunia musik, khususnya nyanyi. Kalau misalnya mana nggak pakai momentum itu dengan baik dan benar, buruk-buruknya mana nggak bakal bisa kayak Kelly Clarkson. Kita tadi dari ngomongin Kelly Clarkson, Aing pengen ngomongin seseorang yang notabene adalah pemenang favorit Aing, bukan pemenang favorit Aing sih. Dia adalah salah satu orang yang menangkap attention Aing. Oke, siapakah itu? Dia adalah namanya Adam Lambert. Adam Lambert, ada yang tahu? Dia adalah runner-up American Idol tahun 2009, yaitu musim ke-8. Dengan sekarang Adam Lambert di Spotify itu sekarang dia ada 3 juta monthly listeners. Dia adalah salah satu kontestan American Idol yang paling aing inget. Kenapa? Karena percaya nggak percaya dia pernah manggung bareng Queen. Ini Adam Lambert sama Brian May ya. Dia pernah manggung bareng Queen dan dia juga nggak cuma manggung sekali doang. Dia pernah ngetur bareng Queen. Bayangin mana seorang penyanyi bawain lagu-lagunya Freddie Mercury dan itu ditunjuk sama temen-temennya Freddie Mercury buat gantiin Freddie. Masih bukan pernah. Oh, dia sampai sekarang masih ngetur bareng Queen. Tapi kalau misalnya dilihat dari Wikipedia-nya ya, dia tuh emang ditulisnya masih Adam Lambert plus Queen. Lihat nih. Queen plus Adam Lambert 2023. Jadi kita bisa ngitung lah tanpa baca ini. I ain't reading all this, man. I nggak mau baca separagraf ini. Kita bisa ringkas gitu ya kalau bisanya Adam Lambert itu ternyata masih ngetur bareng Queen. Pas dulu I dengar dapat rumor gitu ya ketika Adam Lambert itu ternyata di approach sama Queen buat ikutan ngetur bareng mereka gitu ya. I ngelihat ada Freddie Mercury di dalam Adam Lambert, man. Dari stylenya, dari suaranya juga, dan I juga pernah lihat pas dia bawain Bohemian Rhapsody gitu. Wah, itu emang wadidaw banget sih. Dengan kata lain, Adam Lambert ini ngegantiin sang legenda yang bukan lain dari Freddie Mercury. Nah, dari sini, dari Adam Lambert ini touring sama Queen, dari situ juga namanya melambung. Dia juga dapat momentum.
Dan mungkin karena dia menang American, nggak menang juga sih, tapi dia kedua kan, dia runner up kan. Tapi yang nggak tahu nih dengan runner up apakah dia tuh dapat kontrak sama record label atau enggak, oke? Karena kita aja ini Adam Lambert ini ternyata sempat juga ngerilis single. Ini kalau nggak salah 1 atau 2 tahun abis dia menang American Idol-nya, atau bahkan nggak dari 1 tahun. Itu sih cuma tebakan aing ya, cuma tebakan aing, oke? Nah, ini ada salah satu lagu populernya Adam Lambert, atau mungkin lagu paling populer Adam Lambert, yaitu What Do You Want From Me. Ini musik videonya, dan di YouTube itu udah sampai 131 juta views. Nah, sekarang ada satu nama yang pengen aing bahas sebenarnya. Namanya adalah Samantha Diaz, atau nama panggungnya itu Just Sam. Musim ke-18 itu tuh 2020, jadi ini musim Covid. Ada kontestan yang namanya Just Sam. Ini sosoknya Just Sam nih, ini Just Sam. Kata Wikipedia nama panggungnya itu Just Sam, tapi nama asli itu adalah Samantha Diaz. Dia ini pemenang season 18 American Idol. Sejauh ini kita ngomongin monthly listeners jutaan sampai ribuan atau bahkan ratus ribuan angkanya gitu kan. Tapi Just Sam ini salah satu atau mungkin satu-satunya pemenang American Idol yang bikin aing kaget. Kenapa? Karena aing nemu page Spotify-nya. Kalau misalnya kita cari Samantha Diaz ya, banyak Samantha Diaz, oke? Ada Just Sam juga yang benar namanya Just Sam. Tapi yang benar adalah ini Spotify-nya Just Sam Samantha Diaz. Dia cuma punya 367 monthly listeners. Ini bahkan 1000 aja enggak. Aing ini sampai harus nyari lagi ke YouTube gitu ya. Nah, aing kayak harus nge-scroll ini ke bawah terus, dan ada nih di kanan ini ada musik-musiknya nih. Ada musik-musik yang lagu-lagunya dia yang judulnya Africando, terus ada Safe and Sound, dan setelah aing cocok logi dengan Spotify-nya, bener ini ada Africando di sini, ada Safe and Sound di sini, ada juga judul-judul lainnya. Dia menang, iya dia menang American Idol. Tapi dia cuma punya 367 monthly listeners. Loh, kok bisa gitu? Fun fact aja nih ya, kita buka Wikipedia lagi, oke? Di Wikipedia, runner up musim 18 yaitu Arthur Gunn, oke? Ini Arthur Gunn. Dia ini ternyata bisa dihitung lebih sukses dari Just Sam, seorang pemenang. Kenapa? Arthur Gunn dia punya 67.000 monthly listeners, coy. Nah, katanya Just Sam ini sebelum American Idol dia sempat ngamen di stasiun kereta bawah tanah di kota asalnya dia. Aing sih nembaknya ini Harlem, New York City ya, karena dari Wikipedia-nya katanya ini emang dia tuh berasal dari Harlem. Tapi setelah dia menang American Idol, dia malah balik lagi ngamen nih. Kok bisa gitu? Ini sebuah kasus yang sangat wadidawawaw sebenarnya. Karena ketika Maneh menang sebuah kontes sebesar American Idol gitu ya, itu tuh nggak cuma nasional tapi juga internasional. Udah sama kayak WWE. WWE itu nggak cuma tampil di TV nasional tapi juga tampil di TV internasional. Nanti kita bakal bahas. Tapi Aing pengen nunjukin ke kalian dulu nih ya. Aing pengen nunjukin dulu di stream nih. Kenapa Aing bisa tahu Just Sam itu balik lagi ke stasiun bawah tanah? Karena di IG juga kita bisa lihat kayak dia itu suka ngepost video dia tuh nyanyi di underground stationnya, di subway stationnya, dan ya beneran dia baik lagi walaupun follower di IG-nya 200.000 ya, walaupun 200.000 follower di IG-nya, tapi tetap aja yang menang gak garanti buat sign sama record label. Nah, ini sebenarnya yang pengen aing colek-colek nih. Ternyata Just Sam jadi pemenang American Idol di tahun 2020 yang notabene adalah musim ke-18. Dia itu tanda tangan kontrak sama Hollywood Records. Oke, itu notabene adalah record label, oke. Jadi dia bisa kehitung dia tuh tanda tangan sama record label langsung. Tapi hubungan ini tidak berlangsung panjang, tidak berlangsung lama. Karena Just Sam itu mengira kalau misalnya dia itu setelah menang American Idol terus dia langsung tanda tangan kontrak sama record label, dia kira tuh gampang. Karena dia kira tuh cukup kita ke studio, terus rekaman, bikin lagu, nulis lagu, rilis lagu. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata perlu juga waktu, kesabaran, dan terutama uang. Jadi begitu. Kata Wikipedia aja, Just Sam aja perlu membayar ke Hollywood Records untuk ngeklaim lagu-lagu yang telah dia bikin bersama Hollywood Records itu. Sehabis ini, Just Sam itu dia malah bangkrut. Ini bahkan ada berita 1.com nih. Dari kasusnya Just Sam ini ya, aing tuh punya perasaan kalau misalnya bantuan dari pihak American Idol ke para kontestan atau bahkan pemenangnya itu kurang. Tapi jangan khawatir karena kata Wikipedia, Just Sam ini dibantu sama beberapa musisi terkenal di Amerika. Dua yang disebut namanya di sini adalah Lil Durk sama Timbaland. Ini adalah dua nama yang membantu Just Sam setelah 3 tahun menang di American Idol. Jadi intinya kalau misalnya bukan jodoh, ya udah. Menang American Idol boleh, menang Indonesian Idol boleh, menang X Factor, The Voice, apapun itu boleh. Tapi kalau gak jodoh mah ya udah gak jodoh. Gitu. Dah, mau nge-stream.